pagi sahabat forum, kembali lagi kita di kegiatan opsi obrolan pegiat seputar literasi. Bersama saya Santi Azrianti dan bersama narasumber hebat kita. Boleh diperkenalkan? Dudi Safari. Ya, mungkin saya manggilnya Kang Dudi ya. Biar lebih. Ya, Kang Dudi ini merupakan penulis sekaligus pegiat dakwah pelosok ya Kang. Ya. Ya, mungkin sebelumnya saya ingin mendengar boleh diceritakan terkait dakwah pelosok ini Kang sebelum membahas buku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat forum. Kita berjumpa lagi dalam opsi sekarang ini bedah buku soal dakwah pelosok yang saya tulis. Tentang dakwah pelosok ini sebenarnya sederhana sekali. Jadi setelah saya melihat bahwa di perkotaan, wilayah-wilayah yang saya anggap kota-kota itu sudah banyak sekali para dai mubalik yang masuk kampus-kampus, masjid-masjid yang ada di kota-kota itu. Nah, saya kemudian lihat di pelosok ternyata agak minim sekali, agak kurang sekali gitu kan kegiatan dakwah di sana. Akhirnya saya cari link untuk bisa ikut serta dalam menjalankan aktivitas dakwah ini. Saya ketemu sama beberapa teman dan akhirnya kita membuat satu program untuk dakwah di pelosok tersebut. Kurang lebih. Berarti dakwahnya khusus ke pelosok-pelosok gitu ya? Ya betul, sesuai dengan nama atau judul dari buku itu juga yang diambil dari pengalaman kami bahwa kita dakwah itu ke pelosok-pelosok. Sebenarnya sekarang ini disebut pelosok itu relatif. Dulu yang disebut pelosok itu infrastruktur jalan belum ada atau jika pun ada, jalan itu masih sangat sulit ditempuh. Kemudian pencahayaan listrik belum ada masuk, kemudian sinyal HP, internet itu juga belum ada. Tapi sekarang kan istilahnya yang seperti begitu sudah langka lah gitu. Tapi dari kelangkaan itu pasti masih ada di antara beberapa daerah atau wilayah yang pelosok. Nah, kita coba cari itu tempat-tempat yang semacam itu. Oke. Sudah berjalan berapa lama itu? Nah, waktu itu saya sekitar 2019 pertengahan kita mulai melaksanakan program dakwah pelosok ini, dan sampai hari ini kita berkolaborasi dengan beberapa organisasi kepemudaan untuk melanjutkan program dakwah pelosok ini. Nah, lalu sudah berapa banyak tempat yang dikunjungi dalam kegiatan dakwah pelosok ini? Khususnya daerah Sumedang ya Kang? Ya, khususnya daerah Sumedang. Kurang lebih karena tadi ya semangat kita juga semangat swadaya, jadi tidak disupport oleh pendanaan yang bagus atau rapi. Akhirnya kita mengambil sesuatu dari yang kita punya sendiri gitu ya, transfer apa-apa gitu. Jadi keterbatasan itu juga mengakibatkan keterbatasan objek dakwah. Nah, di Sumedang berapa nih yang sudah kita garap lah gitu ya, untuk dakwah pelosok? Mungkin nggak kurang dari 3. Pertama di Cisoka, kemudian yang kedua di Rancakalong, Cihayam, kemudian yang ketiga ada di Tanjung Sari, tapi masih daerah yang apa namanya, yang Ciherang itu, Taman Cijambu. Nah di situ yang ketiga. 3 itu sebutnya pelosok karena ke semua daerah ini kita akses ke sana itu benar-benar menantang lah begitu, kurang lebihnya begitu. Ada 3. Nah, tadi sempat disinggung bahwa ini tuh secara sukarelawan ya kan? Betul. Secara ikhlas. Nah, apa yang membuat akan bersama anggota yang lainnya gitu untuk melakukan kegiatan dakwah pelosok ini? Karena ya kalau dipikir-pikir ya Kang, di zaman ini pasti sibuk
kerja atau kesibukan lainnya, tapi akan memilih untuk tetap menjalankan dakwah pelosok ini. Ya, betul. Kalau misalkan ditanya apa namanya tadi, ikhlasnya ya, keikhlasan karena panggilan. Pertama panggilan hati, kedua karena kita sebagai muslim, bahwa tempatnya itu dari sekitar Sumedang. Nah, untuk objek atau target dari masyarakat tersebut siapakah gitu? Apakah semua kalangan atau hanya anak, remaja atau bahkan dewasa? Nah itu. ya. Untuk target dakwah itu sebenarnya komprehensif ya, artinya semua umat itu kena dakwah itu, mau orang tua, mau remaja, pemuda, mau anak-anak, semua kena jadi target dakwah. Tinggal kita mau mengklasifikasikannya. Untuk orang tua kita buka kajian apa, kelas apa, untuk anak-anak juga apa. Biasanya anak-anak itu kan levelnya MDA ya, Madrasah Diniyah Awaliyah. Kita mungkin biasa yang kita ajarkan bagaimana cara baca tulis Al-Quran dengan benar gitu kan. Sementara ke orang yang lebih dewasa itu, pemuda atau bapak-bapak, biasanya kita mengisi kajiannya itu lewat kajian umum lah gitu, seperti ceramah umum. Untuk mengisi Jumatan saja kita laksanakan Jumatannya yang sebelumnya nggak ada, ibu-ibunya baru untuk kajian umum lah, ibu-ibu biasa pengawasan kalau orang Sunda bilang. Oke, berarti dari semua kalangan tetapi dengan metode yang berbeda gitu ya? Ya, betul. Nah, lalu pada umumnya bahwa seorang ustadz gitu bisa dibilang itu menggunakan atribut-atribut pakaian ustadz gitu dengan ciri khasnya gitu. Nah tapi saya melihat Akang sendiri gitu berpenampilan nyentrik gitu, tidak seperti ustadz pada umumnya. Nah mengapa hal tersebut dilakukan dan apa mungkin salah satu trik juga ya untuk masuk ke semua kalangan atau bagaimana gitu? Ya, sebetulnya kita sendiri sih yang menstigmasi ustadz itu harus begini, kemudian guru itu harus begini dalam berpakaian. Sebenarnya kita terbatas dari apa yang kita lihat. Layaknya kayaknya harusnya yang namanya pengajar itu, ustadz itu harus pakai kopiah, harus pakai baju koko yang resmi gitu kan, harus pakai sarung. Nah, saya di sini sebenarnya saya juga nggak mengaku diri sebagai ustadz ya. Saya hanya bilang saya pelaku dakwah. Nah, dan misalkan orang lain bilang ustadz itu sebenarnya, nah saya juga pernah saya tulis di sini, ustadz itu apa sih, gitu kan? Ternyata ustadz itu berasal dari bahasa Persia, bukan bahasa Arab, bukan. Kalau bahasa Arab itu mudaris itu artinya guru, pengajar. Kalau ustadz itu kita nggak dikenal dalam literatur bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Persia itu ada artinya siapapun yang ahli dalam suatu bidang itu namanya ustadz. Bahkan seorang pemusik pun kalau dia ahli di dalam bidang itu, dia itu adalah ustadz di bidang itu. Gitu. Datang ke Indonesia, ustadz itu ya semua guru agama namanya ustadz. Ya. Nah di situ ada salah pengertian yang harus dikaji itu dalam kajian khusus. Nah, itu. Dan masalah berpakaian yang penting kalau menurut saya sopan dipandangnya, kemudian tidak urakan kelihatannya. Dan memang satu trik juga, orang kalau kita misalkan datang dengan sesuatu pakaian yang mencerminkan keistimewaan kita, gitu ya. Apalagi dalam suatu komunitas kan harus pakai apa namanya? Imamah gitu kan, ikat kepala, jubah. Itu masyarakat atau warga yang mendatangi belum apa-apa sudah menahan diri gitu untuk membuka. Tapi kalau kita kemudian sesuai dengan usianya kita masuk, alhamdulillah keterbukaan itu datang dari masyarakat itu, penyambutan secara terbuka,
welcome, dan kita tidak dibilang siapa-siapa. Anda siapa datang ke sini? Untuk apa Anda ke sini? Tidak ada kata-kata begitu. Tapi mereka welcome, datang, bahkan kita disuguhi makanan ala kadarnya, ngopi ala kadarnya. Dan itu salah satu bentuk penyambutan yang memang lebih daripada kata silahkan gitu, ya kan? Salah satunya itu. Oke, jadi alhamdulillahnya gitu masyarakat itu secara terbuka ya, terbuka menerima. Nah, selama ini pernah ada misal penolakan dari masyarakat atau misalnya kurang setuju nih dengan kedatangan dakwah pelosok ini gitu, para pelaku dakwahnya ini? Nah, kebetulan yang saya jalani selama ini tidak ada itu penolakan dari warga. Saya pikir dulu begitu, mungkin akan ada penolakan dari warga setempat karena namanya dakwah kan bisa saja di dalam komunitas warga itu sendiri sudah ada ustaz-ustaz atau pengajar-pengajar agama, guru-guru agama yang aktif mengajarkan keluarganya gitu kan. Jangan-jangan kita datang hanya untuk memecah belah komunitas mereka saja. Tapi qadarullah, alhamdulillah, hal tersebut tidak terjadi di berbagai tempat yang kami datangi. Bahkan keterbukaan itu yang menjadikan kami mulus untuk menjalankan program-program dakwah pelosok kami. Gitu. Jadi tidak ada penolakan. Ya. Tidak ada penolakan di masyarakatnya, tetapi tantangan seperti apa gitu yang dihadapi oleh pelaku dakwah ini ketika masyarakat sudah welcome. Mungkin selain dari tantangannya itu karena di pelosok, jadi perlu usaha lebih ya untuk menjangkau tempat tersebut. Nah, selain itu tantangan yang dihadapi oleh pelaku dakwah ini seperti apa? Ya, saya bagi dalam buku ini dua tantangan besar, yaitu tantangan internal dan eksternal, tantangan dari dalam dan tantangan dari luar. Saya pikir tantangan dari luar, tantangan eksternal itu tidak terlalu susah untuk kita atasi, karena akan ada banyak solusi untuk menghantam gitu, untuk menghadang halangan-halangan rintangan-rintangan dari eksternal. Seperti kita tidak ada pendanaan nih, itu kan semacam halangan tantangan eksternal. Kami tidak peduli untuk itu, yang penting kita bisa jalan aja dulu. Nah, itu bisa ke atasi. Misalkan ada musim hujan, pernah satu saat musim hujan sampai banjir, sungai Citengah meluap, kita nggak bisa pulang sampai dijemput sama tim SAR ya waktu itu. Ada teman saya yang kejebak di situ. Tapi aku individu anggota kelompok ini misalkan, yang satu maunya ke sana, yang satu maunya ke sini, dan tidak ada titik temu, itu jika bakal pertentangan yang bakal meluas. Nah, kemudian virus kemalasan itu juga salah satunya. Yang satu malas, yang lainnya enggak. Yang malas inilah yang akan mempengaruhi yang lain. Futur namanya. Jadi kesemangatan itu akan hilang gara-gara satu orang ini. Itulah yang paling tantangan yang paling susah untuk kami hadapi, kami rasa itu ya. Sebab berbagai macam komunitas yang pernah saya jalani, hanya itu tuh yang menjadi kendala yang susah bangkitnya lagi, tantangan internal itu. Tantangan anggota ya? Ya, dari anggota. Baik, untuk kegiatannya itu secara berkelanjutan di suatu tempat atau menyebar di berbagai tempat selama satu kali gitu misal? Ya, nah itu kebetulan tempat yang kita datangi itu berdekatan, jadi komplek masjid ya, musola lah gitu, bukan masjid, komplek musola. Dan kalau anak-anak memang agak jauh sedikit, ada satu ruangan juga untuk anak-anak belajar. Nah, paling sekitar, tapi masih sekitar kampung itu, tidak terlalu jauh. Misalkan anak-anak ada kan kalau di pegunungan kan daerahnya tinggi, dataran tinggi ya, satu di atas ya, satu di bawahnya. Kami ibu-ibu untuk Jumatan kita di bawah masjid
masjid, nah anak-anak di atas gitu, yang dekat, yang banyak perumahannya gitu. Nanti kita setiap pekan Jumat itu kita hadir ke sana, datang dengan 2 utusan, yang satu untuk ngajar anak-anak, yang satu untuk ngajar ibu-ibu. Nah, salah satu di antara kita buat imam sama khotib Jumat, terus berlanjut itu 1 pekan sekali setiap Jumat. Jadi berkelanjutan ya Kang. Nah kebetulan aku juga penulis ya buku Pesona Dakwah Pelosok. Pesona menarik judulnya, Pesona Dakwah Pelosok. Nah pesona apa yang dibawa oleh para pelaku dakwah ke pelosok ini gitu Kang? Ya, jadi bagi pelaku dakwah pelosok itu, di pelosok itu ada semacam daya tarik gitu. Selain kata pesona itu, kata takjub hampir serupa dengan kata pesona. Jadi merasa takjub, merasa kagum dengan dakwah pelosok ini. Karena apa? Karena tantangannya itulah gitu ya, yang menantang, ada gregetnya gitu. Ada pemicu adrenalin untuk datang ke sana. Tidak bisa kita tidak mempersiapkan sesuatu. Kita mesti mempersiapkan sesuatu. Kalau kita bawa kendaraan, kita mesti fit ke kendaraan kita, motor kita, dicek apanya, mesinnya, bannya, atau apanya gitu ya, remnya. Karena apa? Karena medan yang akan kita lalui itu bisa saja tidak kita prediksi. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba jalanan longsoran, ke timur longsoran, bagaimana gitu. Nah itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku dakwah pelosok. Nah, terus saya ambil kata yang agak menarik biar dijadikan judul buku, ya katanya lahirlah ini Pesona Dakwah Pelosok.